Hai, aku Pramutia Ramani. Aku graduate from University of Groningen in Social Business, dan aku mau ceritain pengalaman aku cari kerja di sana. Sambil siap-siap. So from this story, I really hope that teman-teman yang lagi fasenya merasa ketinggalan, everyone feels like achieving their achievement. Aku mau bilang kalau misalnya you are exactly where you are right now, and one day you will realize kamu gak mau trade your life with others, karena what life have for you is already for you. And I'm gonna start from my story. Dari double degree 1,5 tahun itu, di setengah tahun pertama aku sudah menghabiskan banyak banget duit. Aku gak bisa belajar manage uang, dan aku ada titik dimana uang yang harusnya itu untuk 4 bulan atau 5 bulan ke depan tuh udah habis. Dan aku take fully responsibility of it, and I decided to I need to look for part-time job, karena kerja di sana itu sangat-sangat lumrah gitu as a student. Di krisis yang ada, aku masih nyempetin buat solo travel ke 4 negara winter, dan itu aku kayak awal tahun langsung beneran dong, ternyata my estimasi salah. Jadi aku harus bener cari kerja, dan aku apply ke Indeed, terus juga portal-portal job di sana for student. Itu kalau nggak salah cuma ada satu yang call me for interview, dan aku datang, dan itu tuh for as what? It's for cleaning service guys, bayangin. Aku nggak apa-apa karena duitnya gede gitu untuk kerja kayak gitu di sana. So aku datang, dan ternyata aku bentuk izin tinggalnya di Belanda itu tidak memberikan aku work permit karena aku student there. So aku tidak jadi kerja di sana. Di masa krisis itu, aku juga lagi event, dan aku megang banyak leadership role dan juga perform. Jadi di situ aku sampai yang bayar deposit itu harus aku tunda gitu loh, saking nyari duitnya. And setelah event itu selesai, persiapan berbulan-bulan, baru deh ada jalannya teman aku, thank you banget Agung, menawarkan bahwa itu bos aku di toko Semarang lagi cari employee, kamu apply aja lewat email, nggak usah panjang-panjang, simple aja ininya application prosesnya. So, langsung I call my business sambil buru-buru, aku mau pilih tes in like 10 minutes. Terus aku langsung melakukan peng-emailan ke bos toko Semarang, dan langsung hari itu juga dijawab dan disuruh datang ke toko. Tau gak sih guys, ini tuh bener aku merasanya Allah tuh bener udah ngerancanain semuanya dan gak akan membiarkan kita kekurangan. Aku especially in this case, aku bener-bener di situ udah dikasih duit 20 euro apa kayak hampir nol ya itu, karena bayar kepanitiaan. Aku ternyata harus trial kerja yang kayak istilahnya habis pertemuan itu langsung udah masuk kerja, tapi trial dulu. Itu tuh dibayar juga guys trialnya, dan dibayarnya itu per jam. Jadi bayangin aja, aku tuh trial juga ikutin full jam kerja sehari dikali sama berapa euro, itu lebih dari 10 euro, kan lumayan banget ya. Aku akhirnya punya uang buat makan guys. Dan gimana aku percaya bahwa kita itu diberikan sama Tuhan apa yang kita mau itu di saat kita ready, dan juga dipersiapkan di tempat yang terbaik. Jadi I feel like rejection is redirection. Itu tempat kerja toko Semarang itu benar-benar kayak family to me. Aku punya mama baru. Bosnya itu tuh baik banget guys. Siapa Bin? I have a new home toko Semarang. Terima kasih banyak. Hours, bahkan pernah selebih aku kayak lebih dari 100 jam kerja. Aku suka kerja. Aku mendapatkan rezeki lagi, mukjizat, yaitu ini guys, eyelash-nya bukan magnetic eyelash, ini tuh eyelash tanpa glue. Aku salah ngomong di story aku. Di pertengahan aku kerja di Toko Semarang, aku tuh iseng apply sebagai student ambassador content creator di kampus FEB Universitas Groningen tersebut, yang ternyata aku di hire gitu setelah interview. Tapi the problem is di Belanda itu memerlukan working permit. Jadinya sebagai international student itu punya izin yang lebih sulit gitu. Alhamdulillahnya kan aku itu termasuk yang outstanding
outstanding candidates, jadi diusahain banget sama mereka untuk kayak oke, ini kita bantu urusin, tapi kamu juga harus urusin urusan kamu di toko itu. Nggak tahu izin apakah bisa atau enggak kerja 2 tempat kayak gitu. Ternyata sampai udah titik di bargaining kayak aku harus melepaskan toko Semarang kalau misalnya aku mengambil job ini. Ternyata susah. Pertimbangannya pada saat itu tuh kalau misalnya kerja di toko Semarang, hoursnya itu tuh lebih banyak, walaupun gaji per jamnya itu lebih dikit. Tapi kalau misalnya kerja di kampus itu tuh jamnya tuh dikit banget per bulan, totalnya. Tapi gaji per jamnya itu gede, hampir 2 kali lipatnya dari kerja di toko Semarang. Karena kan ini kayak, I think, correct me if I'm wrong, it's like a white collar and also a blue collar difference type of job. Yang ternyata last touch, Masya Allahnya dari banyaknya cobaan yang aku lewatin, aku bisa kerja di 2 tempat asalkan aku total kerja dari kedua tempat tersebut di maksimal 16 jam sesuai peraturan Belanda. Jadi aku bisa kerja di Toko Semarang dan aku bisa kerja di kampus as a student ambassador content creator. Masya Allah. Di bargaining proses yang pilih antara 2 job itu nggak bisa sebenarnya, one working permit is for 2 companies. So aku nggak tahu itu mukjizat atau gimana, tapi I'm so grateful dan aku akhirnya bisa traveling ke mana aja yang aku mau di Europe sebagai bentuk healing aku dan melepas penat dan beratnya skripsi sendirian, life after breakup juga. Tuh cerita dari aku. Thank you for watching. I need to go Pilates. Bye bye. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.